Lebih fokus mengurus sepak bola, Zainuddin Amali rela melepas jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Padahal Presiden Joko Widodo memperbolehkan kedua menterinya, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Zainuddin Amali, merangkap jabatan di pengurusan PSSI. Mengapa Menpora rela melepaskan jabatan menterinya demi jabatan baru sebagai Waketum PSSI? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda, dan juga pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Mas Huda. Bung Joy. Selamat malam semua. Baik, Mas Huda, dari Anda dulu tanggapan Anda dengan pilihan Zainuddin Amali yang pilih PSSI ketimbang kursi Menpora. Ya, sebenarnya di saat kita raker 3 hari sebelum agenda pemilihan KLB PSSI, Pak Zainuddin di dalam rapat kerja komisi sudah ditanya oleh teman-teman. Kita dengar Pak Zainuddin mau maju, padahal Pak Menpora, Pak Menteri masih sebagai Menpora. Apakah etis? Karena ketika menjabat sebagai Menpora membawai semua cabang olahraga dan lalu akan mengambil menjadi sub dari cabang olahraga sepak bola saja kalau ngambil Waketum PSSI. Waktu itu Pak Zainuddin menyampaikan, saya belum tentu terpilih, tapi saya sampaikan kalau saya terpilih, saya akan menghadap Presiden dan di mata saya harus memilih antara Menpora atau mengambil sebagai Wakil Ketua Umum PSSI kalau terpilih. Jadi sinyal itu memang sudah disampaikan oleh Pak Zainuddin jauh-jauh hari sebelum menghadap Bapak Presiden. Yang kedua, memang saya sendiri sebenarnya relatif kaget kenapa Pak Zainuddin yang memilih menjadi Wakil Ketua Umum PSSI, karena di mata saya kan Pak ZA kan relatif tidak punya perjalanan cukup panjang mengurusi sepak bola sebenarnya. Bang Joy saya kira paham itu, tapi nggak tahu apa pertimbangannya lalu Pak ZA lebih memilih sebagai Waketum PSSI. Oke. Kalau Bung Joy melihatnya ini keputusan yang wajar atau tidak, Bung Joy? Kalau Menpora lebih memilih untuk menjadi Waketum PSSI ketimbang menjadi menteri? Yang pertama, sebetulnya saya ingin menyatakan keheranan saya terhadap keputusan Presiden Jokowi yang khususnya memperbolehkan Menpora mendowngrade dirinya menjadi Ketua Umum PSSI. Karena kan Menpora itu bapak dari semua cabang olahraga. Dan tanda tanya besar bagi saya kenapa justru Presiden Jokowi memberi lampu hijau. Harusnya kan dia melarang gitu loh. Tapi ya saya nggak tahu apa keputusan politik di balik itu. Tapi buat saya ini sebuah keputusan dari pemerintah untuk mengambil alih PSSI dengan cara yang sangat brutal menurut saya. Karena dalam KLB kita tahu betul ada penggembungan suara untuk Zainuddin Amali dan itu dilakukan secara sistematis. Bahkan ketika dia tidak terpilih, Yunus Nusi dalam tanda kutip tiba-tiba mengundurkan diri dan mendorong Zainuddin Amali yang di posisi ketiga menjadi Waketum. Waketum pun kemudian Waketum 1, padahal kalah suaranya dari Ratu Tisa. Buat saya ini aneh sekali dan ada desain yang menurut saya sangat tidak masuk akal untuk mengambil alih PSSI dengan cara-cara yang menurut saya sangat manipulatif. Dan ini tidak baik untuk persepak bolaan nasional. Apapun alasan dari pemerintah ini, buat saya akan menjadi backfire di kemudian hari dan akan menjadi citra yang buruk bagi pemerintahan Jokowi. Karena menurut saya ini betul-betul tidak etis. Dari sistem birokrasi kenegaraan saya nggak bisa paham. Bagaimana seorang Menpora menurunkan dirinya menjadi wakil ketua umum PSSI meskipun akhirnya dia harus mundur. Dan apa sih rekam jejaknya Zainuddin Amali di sepak bola? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi saya terus terang sangat kecewa dengan situasi seperti itu. Oke, dari Bung Joy sangat kecewa. Mas Huda, benarkah aroma politisasi lagi-lagi terjadi dalam pemilihan ketua umum dan juga wakil ketua umum PSSI? Bahkan tadi Bung Joy mengatakan pemerintah mengambil ahli PSSI secara brutal, secara manipulatif. Apa jawaban Anda, Mas Huda? Ya, saya nggak tahu persis karena saya tidak menjadi
bagian dari voters yang memilih ya. Saya tidak tahu persis suasananya. Tapi secara kronologis, saya kira apa yang disampaikan oleh Bang Joy semacam itu. Tapi saya pada posisi lega saja karena Pak Zainuddin akhirnya mengambil pilihan untuk memilih di antara dua posisi itu. Itu yang menurut saya termasuk ya poin yang bisa kita jadikan sebagai semacam progres, karena kita nggak bisa bayangkan waktu itu, makanya di dalam raker disampaikan oleh teman-teman ketika Menpora juga sekaligus merangkap sebagai wakil ketua umum PSSI. Jadi kita waktu itu nggak membayangkan, dan akhirnya kemarin kita dapat jawaban tegas dari Pak Zainuddin. Beliau memilih untuk mundur dari Menpora dan mengambil posisi sebagai wakil ketua umum PSSI. Oke, jadi Anda sepakat harus memilih salah satu begitu ya. Kalau Bung Joy tadi Anda heran dengan Presiden Jokowi yang memberikan lampu hijau kepada Menpora untuk bisa merangkap jabatan. Tapi sekarang kan Menpora memilih salah satu, hanya Waketum saja ketimbang Menpora. Apakah ini memang keputusan yang lebih baik ketimbang mau dua-duanya? Ya, saya kira ini keputusan yang baik ya. Tapi ini the best among the worst lah gitu ya. Yang terbaik di antara yang terburuk. Dan menurut saya ini ada skenario yang kedepannya harus dibuktikan. Saya harus berasumsi dua. Erick Thohir ini akan menjabat ketua umum PSSI selama 1 periode penuh. Jadi 4 tahun atau 5 tahun. Tetapi ada bayangan juga bahwa dia akan mencalonkan diri di 2024 karena dia sudah digadang-gadang menjadi calon wakil presiden. Nah, dalam bayangan saya, dia hanya akan 1 tahun mengamankan Piala Dunia U20, kemudian dia akan karir di bidang politik dan akan digantikan oleh Zainuddin Amali. Kalau benar skenario ini benar-benar akan tidak terampunkan, tidak termaafkan apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap PSSI dan persepakbolaan nasional. Karena kalau Erick Thohir sebagai pribadi saya yakin dia mampu untuk membuat PSSI jauh lebih baik. Tapi asal komitmennya kuat, 1 musim penuh, 1 periode penuh dia lakukan bersungguh-sungguh membangun PSSI. Secara pribadi dia kuat. Saya sangat tidak yakin kalau dia digantikan oleh Zainuddin Amali. Dan ini yang merupakan menurut saya kalau skenario yang kedua yang terjadi, Erick mundur di tengah jalan digantikan Zainuddin Amali, sepak bola Indonesia hanya akan masuk ke dalam sebuah bencana yang lain setelah bencana tragedi Kanjuruhan dan bencana-bencana yang lain sepanjang sejarah PSSI yang menurut saya memang tidak pernah menghasilkan prestasi yang baik. Mas Huda, kembali ke Anda, tadi Bung Joy menyampaikan ada dugaan ini seperti seolah sudah grand design oleh pemerintah. Sisa Erick Thohir mungkin tahun 2024 akan maju dalam kontestasi politik, kemudian bisa jadi Waketum PSSI Zainuddin Amali kemudian menjadi Ketua Umum PSSI. Apakah Anda melihat memang ada celah pemerintah mendesain seperti ini? Ya, saya kira perjalanan ke depan yang bisa memastikan apakah itu betul-betul menjadi opsi dari pemerintah atau tidak. Tapi saya ingin menyampaikan harapan ke publik yang sudah lelah, ingin ada perubahan fundamental dalam pengelolaan sepak bola kita. Dan harapan ini saya kira perlu dijawab, tantangan ini perlu dijawab oleh Pak Erick Thohir. Nah, jawaban yang paling tepat adalah Pak Erick Thohir tidak terjebak pada politik jangka pendek dan memastikan semua harapan dari publik sepak bola bisa dijawab oleh Pak Erick Thohir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa Pak Erick Thohir tidak bisa menjawab tantangan dan harapan itu dengan kerja-kerja biasa. Karena itu kita semuanya nanti bisa melakukan evaluasi secara berkala, akan bisa day-to-day apa yang akan dilakukan oleh Pak Erick Thohir ke depan, yang memastikan bahwa semua agenda pembaruan dan perbaikan pengelolaan sepak bola kita bisa terwujud. Ketika itu tidak bisa terpenuhi, itu artinya
jatuh pada penilaian Bang Joy tadi. Ada semacam upaya yang semestinya sekali lagi itu jangan sampai kejadian. Oke, ada tantangan besar sebagai Ketua Umum PSSI. Jadi menurut Anda Erick Thohir harus mundur juga tidak dari jabatan Menteri BUMN? Saya melihat Istana memberikan restu untuk rangkap jabatan. Nah karena itu saya mendorong kalau ini sudah keputusan final dari Istana, yang paling mungkin dilakukan adalah Istana melakukan evaluasi secara berkala apakah rangkap jabatan ini mengganggu kinerja kabinet atau tidak. Karena saya membayangkan ini final Istana memperbolehkan rangkap jabatan. Oke, ya. Ada lampu hijau memang dari Istana ya untuk rangkap jabatan terhadap menterinya. Tapi menurut Anda Bung Joy bagaimana? Apakah Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum PSSI ini juga harus mengikuti jejak Menpora, mundur dari jabatannya? Ya, ini sangat tergantung pada, sebetulnya kan ada undang-undang yang menyatakan bahwa seorang menteri itu tidak boleh menjabat di sebuah organisasi yang mendapatkan dana APBN kan. Tetapi memang PSSI ini kan secara resmi tidak punya nomenklatur APBN. Jadi dia kadang-kadang mendapat, kadang-kadang tidak gitu. Jadi untuk beberapa tahun ke belakang dia memang mendapat katakanlah untuk timnas, Piala Dunia dan macam-macam. Tapi rasanya itu tidak akan memengaruhi keputusan Istana untuk memperbolehkan Erick Thohir sebagai Ketua BUMN merangkap Ketua Umum PSSI. Karena di masa-masa lalu pun kan banyak menteri-menteri yang menjadi Ketua Umum PBSI, misalnya Ketua Renang, Ketua Silat dan macam-macam. Nah ini sangat tergantung pada keputusan Istana dan kapabilitas dari Erick Thohir. Karena BUMN juga kan bukan kementerian yang main-main gitu ya. Kalau Kemenpora saya kira urusannya adalah karena Menpora adalah bapak dari semua organisasi olahraga, jadi dia memang harus mundur. Kalau BUMN saya sih masih oke lah kalau misalnya dia mau rangkap jabatan. Problemnya adalah PSSI ini kan dipakai oleh banyak orang, politisi-politisi dari Edi Rahmayadi, Nurdin Halid, kemudian juga kemarin Iwan Bule untuk masuk ke jenjang politik yang lebih tinggi gitu loh. Kan yang namanya PSSI ini kita ngomong soal timnas saja kan media itu liputannya luar biasa, ngomong soal Liga 1 luar biasa, lain dengan ngomong soal BUMN yang liput hanya beberapa media. Tapi kalau ngomong PSSI kan semua media akan meliput, hype-nya tuh tinggi sekali gitu loh. Jadi saya masih melihat ini Erick Thohir ini juga dalam program-program awalnya kan sebetulnya program-program pencitraan, memberantas mafia, ketemu Sintayong, kemudian ngomong soal training center. Dia tidak pernah ngomong soal pembinaan usia muda, dia tidak pernah ngomong soal membangun kualitas kompetisi itu seperti apa. Padahal itu yang jauh lebih penting tapi tidak populer gitu. Jadi yang dia bicarakan ini hal-hal yang populer saja. Nah, kalau 2-3 hari ke depan dia bicara dengan semua asprof untuk membangun kompetisi usia muda, saya baru mulai sedikit percaya kepada Erick Thohir. Tapi kalau tidak, menurut saya ini hanya bualan politik saja untuk menaikkan citra, untuk menaikkan elektabilitas dan lain-lain. Sampai ada yang bisa dibuktikan bahwa dia betul-betul mau membangun sepak bola, mungkin masyarakat Indonesia juga baru percaya. Oke, waktu yang akan membuktikan ya. Erick Thohir. Baik, waktu yang akan membuktikan. Tadi Bung Joy menyinggung soal bagaimana Menpora ini adalah bapak dari seluruh cabang olahraga. Nah, dengan ketidakhadiran Menpora yang lebih memilih menjadi Waketum PSSI, apakah itu akan berdampak pada sejumlah event olahraga yang akan berlangsung di Indonesia seperti Piala Dunia U20? Kalau untuk Piala Dunia U20 nggak akan jadi masalah karena kan Piala Dunia U20 ini kan kerja bareng PSSI dan pemerintah. Justru bagian terbesar adalah pemerintah. Jadi pemerintah sudah aman dan Zainuddin Amali bersama Pak Erick Thohir ini akan menjadi pengawal di kubu PSSI gitu loh. Tapi harus saya katakan bahwa Piala Dunia U20 ini event biasa saja gitu loh. Bukan marwah martabat bangsa gitu loh.
ini adalah event biasa saja yang tidak perlu dijaga sampai dengan menurunkan 2 menteri lah gitu ya. Karena Piala Dunia U20 ini negara lain nggak ada yang mau ambil. Yang mau ambil itu cuma Indonesia karena rakyat Indonesia ini begitu heboh kalau dibilang timnas, padahal U20 itu bukan timnas gitu loh. Bahkan Metro TV pun kan menyebut timnas U20, padahal itu salah kaprah gitu. Jadi menurut saya ini ada rasa yang tidak terlalu srek ya kalau bisa dibilang U20 ini adalah event yang harus kita jaga betul-betul. Ini event biasa saja lah, bahkan tidak lebih bagus atau tidak lebih gebyar daripada SEA Games ataupun Asian Games gitu. Title-nya saja U20, tapi ini kelompok umur gitu. Bahkan kalau di FIFA, kelompok umur ini tidak boleh dibesar-besarkan karena mereka masih bertumbuh. Yang di timnas lah baru boleh. Kalau Piala Dunia Qatar itu memang event yang luar biasa besar. Tapi kalau Piala Dunia U20 itu event biasa saja. Untuk kelas negara Indonesia ini masih jauh di bawah SEA Games, masih jauh di bawah Asian Games. Jadi tidak perlu lebay lah. Iya, garis besarnya pergantian Menpora tidak akan mempengaruhi event yang akan digelar di Indonesia ya, terutama Piala Dunia U20. Oke, terakhir Mas Huda, kalau nanti secara resmi sudah diajukan Menpora Zainuddin Amali mengundurkan diri sebagai Menpora, kriteria untuk bisa mengisi kursi kosong ini seperti apa yang bisa menggantikan Menpora? Ya ini kan portofolio dalam kabinet Pak Jokowi, portofolio dari teman-teman Golkar. Ya kita lihat perkembangannya apakah setahu saya sih Golkar sudah menyiapkan beberapa figur pengganti. Kita lihat dari yang diajukan Golkar siapa. Tapi prinsipnya kita ingin semua agenda perbaikan dan menaikkan prestasi dari semua cabang olahraga bisa di-cover secara baik oleh pengganti Pak Zainuddin Amali ke depan. Karena dengan itu saya kira semua agenda perbaikan kita dari semua cabang olahraga bisa kita maksimalkan ke depan, dan terutama isu-isu terkait dengan tadi disampaikan oleh Bang Joy, kompetisi yang sehat terutama di bola dari level grassroots ini bisa diselenggarakan dengan baik. Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana mengamanatkan semua kompetisi harus berjalan aman dan nyaman, itu bisa diselenggarakan dengan baik melalui Menpora yang baru. Baik, sepertinya masih akan bergulir, kita akan lihat seperti apa nanti pengganti Menpora dan juga masa depan dari PSSI berikutnya. Terima kasih Mas Huda dan juga Bung Joy sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini.